Ya, shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di pembukaan sefoto, bagaimana kondisi Indonesia tercinta kita. Ya, banyak yang memprediksi bahkan mengkhawatirkan bahwa kejadian 98 itu terulang, ya. 98 itu sudah 27 tahun yang lalu, ya. Dan kita mau terus berdoa untuk bangsa Indonesia, dan tentunya kita juga mau belajar tentang firman Tuhan yang saya kira juga cukup menyinggung kondisi saat ini, ya. Temanya memang pelayanan dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita memang sedang membahas tentang pelayanan, gitu ya. Ada beberapa pelayanan yang terus kita lakukan, dan saya dan majelis ingin kita semua juga tidak hanya yang itu doang, tetapi setiap kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Tetapi kita tahu bahwa pelayanan itu bukan hal yang mudah. Karena itu pelayanan itu harus disertai dengan kuasa daripada Roh Kudus. Mari kita buka ayat yang akan kita kupas hari ini, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ketika murid-murid Tuhan Yesus ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga, mereka sudah punya semangat nih, semangat untuk melayani, sudah punya. Mereka mau segera pergi, ke ujung dunia. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan dulu. Kamu tunggu di Yerusalem. Tunggu sampai apa? Sampai Roh Kudus yang dijanjikan itu turun atasmu. Mari kita baca Kisah 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan. Berarti ketika Tuhan Yesus sampaikan ini belum terjadi, karena akan, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi ketika Tuhan Yesus menjanjikan sebuah kuasa, yaitu Roh Kudus, rupanya bukan terus kita akan jadi parlemen, kita akan langsung duduk di DPR dan DPRD, enggak ya. Ketika Bu Harti dipenuhi Roh Kudus, bukan berarti Bu Harti langsung jadi presiden, bukan. Tetapi dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksi. Jadi kuncinya itu kita akan jadi saksi. Jadi Tuhan mau ketika Roh Kudus turun atas kita, bukan kita tambah ganteng, bukan kita tambah sehat, bukan kita tambah kaya, tetapi Tuhan mau dengan kuasa itu kita jadi saksi. Nah, karena itu apa itu saksi? Bagaimana kita menjadi saksi Kristus yang penuh dengan kuasa? Karena itu melingkupi pelayanan kita. Jangan sampai kita ngomongnya bersaksi, tapi sebetulnya kita tidak bersaksi. Ya, kelihatannya kita bersaksi, tapi sebetulnya kita nggak bersaksi. Karena itu yang pertama, apa itu bersaksi? Bersaksi itu harus mengalami. Amin. Gak ada kata-kata jarene, ya toh? Makanya orang buta itu tidak bisa bersaksi, ya toh? Kenapa? Orang sendelok, ya toh? Ya, matahari itu bersinar katanya, kan gitu ya. Kalau orang buta ngomongnya begitu, ya. Kenapa? Karena dia nggak lihat sendiri.
Kalau orang yang bersaksi harus lihat sendiri, harus dengar sendiri, harus mengalami sendiri. Coba kita buka di Yohanes 15 ayat 27. Ada banyak ayat di dalam firman Tuhan, tetapi saya ambil satu ayat ini aja. Yohanes 15 ayat 27 berkata, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tuhan nggak kasih briefing kepada murid-muridnya nanti. Kalau ditanya jawabnya gini ya. Nanti kalau ada yang minta penjelasan jawabnya gini ya. Kalau ada yang ini jawabnya gitu ya. Enggak. Tuhan cuma bilang apa? Hei, kamu bersaksi. Bukankah kamu bersama-sama dengan aku? Artinya apa? Yo, sampaikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasa. Betul? Nah, karena itu saya nggak kaget, dan jangan kita kaget kalau tiba-tiba di dalam kehidupan kita sebagai pengiring Kristus ada naik dan turun. Betul ya? Tadi Ibu Endah sudah sampaikan bagaimana naik turunnya hidup ini. Betul ya? Saya yakin gak cuma Bu Endah yang mengalami. Setiap kita pernah mengalami itu. Betul ya? Jangan dikira Pak Budi yang jadi WL luar biasa ini gak pernah terpuruk. Pernah bro. Pernah ya. Dalam kondisi yang di bawah, dalam kondisi yang terpuruk, dan mungkin semua orang meninggalkan dia. Mungkin pernah. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan izinkan? Sederhana, supaya kita mengalami. Ya betul kan? Nah kalau nggak mengalami kan jernih. Tuhan itu baik. Lo kok iso? Yo katanya Bu Arti. Nggak bisa. Harus mengalami sendiri. Itu namanya bersaksi. Kalau masih ingat 2 minggu yang lalu, ya pengkhotbah perempuan Bu Ribka datang ke sini untuk memberi kita firman Tuhan. Dia sudah pernah mengalami sakit penyakit dan Tuhan tolong. Karena itu dia bisa bersaksi. Kadang-kadang kita merasa, kenapa sih Tuhan izinkan aku untuk berjalan di dalam lembah kekelaman. Tetapi sekarang kita tahu kenapa Daud Tuhan izinkan. Supaya Daud bisa menulis Mazmur 23. Betul? Coba kalau Daud tidak pernah ada di dalam lembah kekelaman, dia nggak bisa tulis Mazmur 23. Karena dia nggak pernah mengalami. Jadi kalau kita sekarang ada di dalam kondisi yang berat, bersyukurlah. Betul ya? Saya tahu sulit. Ya. Tetapi ketika kita tahu bahwa ada rancangan yang baik di balik ini semua, maka ketika Tuhan sudah tolong kita, ketika Tuhan terus menyertai kita, maka kita bisa bersaksi dengan kuasa. Kenapa? Kita sudah mengalami. Ya, dan ketika kita berada di dalam posisi yang gak enak, sebetulnya disitulah kita bisa melihat mana teman, mana yang pura-pura teman. Betul atau betul? Iya kan? Pas diangkat jadi kepala bagian, diangkat jadi direktur, ya toh, jadi HRD. Jangan bingung ketika banyak yang datang. Ya, Pak Ronald sekarang jadi pimpinan ya Pak Ronald. Aduh, deket-deketin Pak Ronald, ujung-ujungnya ada pekerjaan nggak ya buat ponakan saya. Betul ya? Kalau ketika kita di atas, ketika kita diberkati, ketika Tuhan angkat kita, jangan heran ada banyak yang akan datang. Betul ya? Cuma pertanyaannya bagaimana kita menyeleksi ini teman betulan atau teman-temanan? Simple. Ketika kita ada di bawah, di manakah mereka? Betul? Ketika kita di bawah, ada orang-orang yang terus
setia menggandeng kita, setia memberikan kita support, semangat. Di situ kita tahu mana yang teman, mana yang pura-pura teman. Betul ya? Jadi artinya ada hal baik di sini yang Tuhan sedang kerjakan. Ada Tuhan harus mengguncang hidup kita supaya tertinggal yang tidak terguncangkan. Ya. Ketika kita bilang, oh Tuhan setia, bagaimana kita tahu Tuhan setia? Karena ketika semua orang meninggalkanku, Tuhan tidak meninggalkanku. Daud pernah menulis, bahkan orang tuaku tidak menginginkan aku. Itu Daud yang ngomong. Daud yang ngomong. Dan Daud bilang, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Artinya apa? Daud pernah ditolak, dibuang tanda kutip oleh orang tuanya. Beneran. Masih ingat ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah satu dari anak-anak. Yang menarik adalah semua anak datang, Daud ngapain? Angonkan kambing, gitu. Angon kambing loh. Semuanya didandani ganteng-ganteng. Iki anak paling bungsu, orang ngon wedus. Lu kan aneh tuh, betul ya? Betul ya? Kalau anakmu ada 5, rupa-rupa warnanya, ya kan? Terus ada tamu agung datang, kira-kira 5-5-nya didandani. Ah, iyalah, kalau mau sok papat didandani siji kon angon wedhus, berarti pasti anak yang tidak diterima, betul ya? Tetapi Daud berkata, ketika orang tuaku pun tidak menginginkan aku, Tuhan tidak meninggalkan aku. Artinya Tuhan izinkan Daud sampai ditolak oleh orang tua. Saya nggak tahu ya, tetapi puji Tuhan sejauh saya hidup tidak pernah ditolak sama orang tua, ya toh? Ya, separah-parah kondisi saya orang tua masih menerima, tapi Daud jauh lebih parah dari saya. Dia harus ditolak oleh kedua orang tuanya, tetapi dia bisa bilang Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Menarik ya, kenapa? Karena dia merasakan sendiri bagaimana badai hidup ini menerpa dia, tetapi Tuhan tetap menyertai. Saya rindu, bukan rindu kita semua kena badai, bukan, tetapi saya rindu kita semua mengalami yang namanya Tuhan. Jangan hanya dengar kata Pak Pendeta, jangan hanya dengar kata Bu Majelis, Pak Majelis, tetapi rasakan bagaimana hidupmu dibimbing oleh Tuhan. Ketika kita sudah mengalami itu, maka kita punya kuasa untuk bercerita. Betul ya? Kalau sudah mengalami, yang kedua adalah kuasa untuk berani berbicara. Loh, banyak orang yang sudah mengalami tapi tidak punya kuasa untuk berbicara. Coba kita lihat ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Dikatakan demikian, dan ketika mereka sedang berdoa, murid-muridnya sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka berbicara tentang Kristus dengan berani. Jadi yang kedua, kuasa Roh Kudus dalam pelayanan adalah berani berbicara. Berani berbicara. Sampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang Tuhan suruh, sampaikan. Tetapi hati-hati, menyampaikannya pun harus dengan hikmat. Kenapa saya bilang begini? Sampai tadi malam saya mendengar dari internet memang, dan dari teman-teman di Jakarta, bahkan sudah ada penjarahan. Ya, terlepas dari rumahnya Ahmad Syaroni ya.
tetangganya Syahrini ya. Tetapi bukan itu, tetapi ada kafe di Jara, ada toko di Jara, ya. Dan oke, saya memahami bagaimana masyarakat ini mau berbicara. Dan karena jumlahnya banyak, mereka punya keberanian untuk berbicara. That's good. Cuman hati-hati, harus juga dengan hikmah. Ketika banyak orang berkumpul, saya nggak bilang motivasi mereka memang mau menjara, saya nggak bilang begitu. Tetapi dengan satu provokasi sederhana, maka ini bisa dibelokkan. Ya. Sampai dengan tadi malam saya melihat ada satu kafe di depannya DPR dibakar. Ya kan aneh ya. Kan mereka mau demonya DPR ya, kantor DPR-nya aman, nggak bisa ditembus oleh mereka karena penjagaan polisi, tapi mereka melampiaskan emosinya ke seberangnya, yaitu kafe yang kemudian dibakar. Kafenya salah apa? Oh. Kalau ada di antara adik-adik ini ya, yang mungkin mahasiswa, wah Pak Pendeta, besok Senin saya mau lagi demo, boleh. Lu silakan, saya nggak melarang. Itu aspirasi masyarakat, boleh. Tetapi ingat, sampaikan suaramu dengan hikmat. Ya, kalau memang yang kau tuju adalah DPR, suaramu mau kau masukkan ke dalam perwakilanmu di DPR, ya is okay. Mekanismenya memang begitu. Tetapi terus kalau ini buntu dan kau lampiaskan itu ke kafe seberang, something wrong dengan pola pikirmu. Betul ya? Artinya kita memang diberikan keberanian untuk berbicara. Itu baik. Tetapi hati-hati. Ya. Ini tidak hanya dalam konteks demo, ya, tidak hanya dalam konteks demo. Setan itu bisa menunggangi banyak hal. Ada orang yang pelayanan luar biasa, tapi karena dia tidak cukup hati-hati, bisa jadi setan menunggangi dia. Dia nggak sadar, tetapi setan menunggangi dia. Bisa jadi dengan pelayanan yang luar biasa. Saking luar biasanya, saking menggebu-gebunya, yang biasanya terjadi adalah keluarganya dia lupa urus. Ya. Ini hal yang sederhana yang kadang saya jumpai di dalam kehidupan hamba Tuhan. Bukan berarti saya bilang nggak boleh ya, tetapi ini perlu hikmat. Ada hamba Tuhan yang ketika jemaatnya perlu, monggo. Jemaatnya datang nangis-nangis, dibantu. Tapi maaf, anaknya kurang. Serius. Saya pernah dengar cerita, ini story ya. Saya bisa bilang ini katanya, karena saya nggak ngerti sendiri ya. Tapi katanya ada seorang hamba Tuhan yang cukup pelosok, bagaimana hidupnya struggle, tapi dia begitu mau berkorban untuk jemaat. Bukan berarti ini salah, bukan, tetapi perlu hikmat. Sampai-sampai dia lupa urus anaknya. Ya, satu cerita yang saya dengar, bagaimana anaknya ini sampai ketika ada tamu minum kopi, anak-anaknya cuma bisa lihat seperti apa ya rasa kopi. Karena ketika ayahnya beli kopi, no ini untuk tamu, bukan untuk kamu. Ini untuk tamu, simpan. Nanti kalau tamu datang buat. Anak-anaknya hanya buat, tapi nggak pernah merasakan minuman itu kayak apa. Sampai-sampai ketika tamunya sudah pulang, sisa-sisa yang ada mereka incipin. Aduh, sedih. Bukan berarti saya bilang, oh Pak Pendetanya jahat. Saya enggak. Dia nggak ngerti bahwa Tuhan itu maunya balance. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ada ekstrim kiri, pelitnya setengah mati. Hamba Tuhan, pelitnya setengah mati. Baik? Enggak baik.
Tapi kalau hamba Tuhan semua nyanyo sampai anak istri kelaparan, ya itu juga nggak baik. Paham ya? Kadang-kadang hamba Tuhan loh, nggak sadar ternyata disetir oleh kuasa-kuasa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hal yang sama ketika kita berani berbicara, boleh berbicara, boleh komplain, boleh, termasuk di dalam pelayanan. Kalau zaman Pak Gembala sebelumnya yang cukup senior pasti tahu, kalau Pak Joko itu pikirnya pokoknya kalau mau komplain di rapat, kalau nggak di rapat nggak ditangkepin. Kenapa? Karena ya bicara tentang tidak hanya berani bicara, tetapi juga dengan hikmat. Ya, kalau di rapat, manut, di luar rapat komplain. Nah itu nggak gentleman, betul ya? Ya kalau memang mau protes silakan di rapat, sampaikan. Ketika rapat panitia, oh saya pengennya begini Pak, begini. Saya nggak setuju yang begini. Gak apa-apa, kita bahas bareng-bareng. Jangan terus selesai rapat ngomel di belakang. Oh, saya itu sebetulnya nggak setuju. Nah, kenapa nggak ngomong di rapat? Oh, apa ditanya gala? Ya, bukan begitu caranya. Berani berbicara, yes, tetapi dengan hikmat. Kita pun begitu. Di dalam pelayanan, konteksnya apa? Misalnya konteksnya mengabarkan Injil, bagus. Tapi juga penuh dengan hikmat. Jangan salah, ada undang-undang di Indonesia yang tidak bisa kita bicara sembarangan. Ya. Udah beda dengan tahun 70-an dengan sekarang. Dan saya nggak tahu ke depan akan seperti apa. Tetapi intinya adalah ayo kita berani berbicara dengan kuasa Roh Kudus. Saya yakin dan percaya ada banyak orang di luar sana juga yang belum betul-betul mendengar tentang Kristus. Saya tahu cerita tentang Kristus Anda bisa dapatkan di YouTube dan lain sebagainya. Tapi saya yakin ketika yang berbicara adalah orang yang mengalami, orang yang berbicara adalah saksi Kristus. Beda apa beda? Beda. Kalau saya bicara katanya, ya Anda cuman ya oke lah. Tapi kalau yang berbicara itu betul-betul pernah mengalami, saya terlalu yakin dampaknya pasti berbeda. Ayo kita yang sudah mengalami, yang sudah pernah ada di bawah, sudah pernah menerima pelawatan Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Ayo kita berbicara, ayo kita melayani, ayo kita action dengan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Ya, Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi yang ketiga, ketika kita melayani dengan kuasa Roh Kudus, di situ kita pegang teguh kepada kebenaran. Saya koneksikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Teman-teman yang demo, mereka benar nggak? Ayo, yang demo ya, yang demo benar nggak? Ya, kalau firman Tuhan, dan saya melihat apa yang mereka tuntut, saya bilang benar. Loh benar. Bagaimana mungkin para wakil rakyat bisa dapat take home pay atau gaji itu sampai 40, saya lupa 41 atau 42 kali dari rata-rata orang Indonesia dapat gaji.
Jadi kalau orang Indonesia dapat gaji 2,5 juta, mereka dapat 40 kali lipat. Makanya ada orang mengatakan beda pendapat itu oke. Yang masalah adalah beda pendapatan. Ya, beda pendapat itu oke ya. Yang masalah adalah beda pendapatan. Apalagi bedanya langit dan bumi. 40 kali lipat. Ditambah lagi statement-statement yang cukup miris. Ada yang ngomong guru itu beban negara. Aduh, ya. Ada yang ngomong, wah kalau DPR disamakan dengan tukang ojek, DPR disamakan dengan buruh, ya itu logikanya salah, gitu loh. Saya yakin masyarakat nggak minta DPR itu terus gajinya 2,5 juta. Saya yakin enggak, gitu, enggak. Yang mereka tuntut wajar lah. Kalau orang Indonesia rata-rata penghasilannya segitu, ya oke lah, you take home pay-nya 10 juta, 15 juta, is okay. 5 kali lipat, boleh lah. Betul nih? Tapi kalau sampai 40 kali lipat, apalagi ini disamarkan Bapak Ibu. Gaji pokok 3.400.000. Oh, DPR gaji pokok 3.400.000. Gimana? Pak Budi aja lebih banyak. Oh, 3.400.000 banyak kecil Pak Pendeta. Ya, iya jangan anu dulu, jangan terkecoh. Kenapa? Tuh di bawah-bawahnya. Waduh, tunjangan beras 12 juta. Itu mau makan tiap hari selamatan. Ada banyak yang kemudian dikaburkan juga totalnya ratusan juta. Tapi kalau ditanya gaji pokok berapa? 3.400.000. Sekali lagi, saya mengerti kalau kemudian masyarakat jenuh dengan ini. Beberapa bulan ke belakang bahkan ada yang mengibarkan bendera One Piece ya. Ya, bahkan ada olok-olok di sosial media ya, jual bendera merah putih. Kalau beli 2 gratis bendera One Piece. Ya, saking ini jadi sebuah gerakan gitu ya. Dan kita melihat sekarang seperti itu. Bagaimana tanggapan kita sebagai orang percaya yang berpijak kepada kebenaran. Kalau memang itu benar ya katakan benar, kalau itu salah katakan salah. Ya. Ini pijakan kita. Saya tahu itu berat. Karena itu kita perlu kuasa dari Roh Kudus. Ya. Di satu sisi saya melihat bagaimana masyarakat Indonesia, nggak usah jauh-jauh lah, di Semarang aja lah, nggak usah jauh-jauh lah, di antara kita di Jemaat. Satu hari kerja cuma dapat 35.000. Satu hari kerja dapat 35.000. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, ya, waktu itu saya lagi jalan-jalan di Jakarta, nonton bioskop, ya. Ketika nonton bioskop, nunggu dipanggil, saya udah beli tiket. Sebelah saya itu ada keluarga dari India. Bagaimana saya tahu mereka omong kelihatan Inggris India ya. Omong antar mereka, kita sudah nunggu ya cuek aja gitu. Tapi yang menarik, tiba-tiba datang orang Indonesia, ngapain? Nyapu, bersihkan. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi saya berpikir dalam hati, ini kan nyapu yang negara kita. Kenapa orang Indianya santai dan menikmati semua fasilitas, sedangkan orang Indonesia nyapu? Something wrong, ya. Dan rupanya nggak cuma saya yang melihat itu sebagai sebuah kesalahan. Ada jutaan orang yang di luar sana yang juga berpikir bahwa ada sesuatu yang salah, ya. Dan media saat ini sudah mengupas dengan cukup jelas bagaimana korupsi, ya. Saya lihat
komennya ya ketika Ahmad Syahroni rumahnya di tanda kutip lah dijarah lah. Ya, dikatakan bahwa dia bilang begini, ini aplikasi langsung dari undang-undang perampasan aset. Cukup lucu, tetapi ya begitu. Ya, apalagi ketika kita tahu si Ahmad Syahroni itu ya lucu juga. Bayangin ketika lagi rapat DPR nih ya, rapat tentang operasi tangkap tangan. Dia bilang apa? Kalau mau operasi tangkap tangan, tolong kasih tahu ketua partai dulu. Ya gimana konsepnya coba? Ya kan loh, gini loh, nggak perlu jadi S1, S2, S3 untuk memahami ada udang di balik batu. Ini yang bikin masyarakat merasa something wrong. Maka dari itu kalau saya ditanya, oh mantap, ya teruskan perjuangan. Karena memang yang model begini, kita sudah bersabar bertahun-tahun. Ini bukan 1-2 bulan. Oke, pemicunya gara-gara Ekopatrio joget, oke. Itu pemicunya, I know ya. Tetapi ini sudah berlangsung lama, udah berbagai macam cara kita lakukan dan tidak berhasil. Jadi ketika diturun ke jalan, saya kira ya it's okay. Ini aspirasi rakyat. Tetapi hati-hati, seperti yang saya bilang tadi di awal, jangan ditunggangi. Ya, jangan sampai marahmu dialihkan ke yang lain. Jangan sampai rakyat dibenturkan dengan rakyat. Betul kan? Ya, masa kita malah ribut sama sesama kita, sedangkan Ahmad Syahroni sedang luar negeri, ya tahu ya? Ya, WA Pak Budi nggak? Ya, WA ya. Ahmad Syahroni karena di luar negeri ya, makanya di sakroni rumahnya udah kosong. Ya, masa sih kita ribut sendiri, sedangkan yang bikin masalah di luar negeri kan lucu gitu ya. Kita pukul-pukulan sendiri lucu. Come on ya. Ayo kita bicara kebenaran. Yang benar ya kita bilang benar. Ya, yang salah kita bilang salah. Memang berat. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan bilang bahwa kita akan teguh berpegang kepada kebenaran. Ya, kepada kebenaran. Karena firman Tuhan jelas sampaikan itu salah, itu benar. Ayo kita berpegang pada kebenaran. Bangsa ini terlalu besar untuk jatuh, tetapi juga bangsa ini terlalu besar juga sehingga banyak kepentingan-kepentingan yang masuk. Terus kita berdoa untuk bangsa ini, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Ada adik-adik yang mau ikut demo, silahkan. Tetapi ingat pesan dari saya, ya ingat ya, jangan bakar-bakaran yang nggak penting. Cukup bakar sampah, ya kan? Nah, itu bakar sampah boleh, ya toh, pada tempatnya tadi ya. Nah, kalau bakar sampah di depan rumahnya Bu Arti, yakin Pak Bowo marah-marah ya. Ya, bakar-bakaran tidak usah, kerusuhan tidak usah. Sampaikan kebenaran harus, ya harus, ya menyampaikan kebenaran itu harus, tetapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang tepat. Sekali lagi kita sudah mengalami pembebasan dari Kristus, kita sudah mengalami pertolongan dari Kristus. Karena itu yuk saatnya kita juga membantu Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, contoh sederhana, contoh sederhana. Berat juga sih ngomongnya, tapi contoh sederhana, bayar pajak. Loh ya tahu? Loh, mau nggak mau, Indonesia itu organisasi, perlu uang untuk bergerak. Terlepas dari organisasinya bobrok atau enggak, terlepas duitmu di pangan Syahroni apa enggak, itu urusan lain. Tetapi bayangkan kalau terus gerakan mogok bayar pajak ini terjadi,
Bukankah Indonesia semakin terpuruk? Seperti saya bilang tadi, sampaikan kebenaran, oke, berani bicara, yes. Tetapi jangan lupakan, ada kewajiban kita. Ya ayo, ya, yang harus bayar pajak, ya bayarlah pajak. Urusan itu baik jadinya nanti, ya itu nanti kita suarakan. Tetapi jangan terus kemudian memperparah kondisi bangsa. Contohnya, ada banyak contoh lain, termasuk anak-anak mahasiswa kalau demo jangan rusuh, itu juga termasuk tidak memperkeruh kondisi. Tetapi ayo terus berdoa, lakukan apa yang kita bisa untuk kesatuan Indonesia. Karena saya terlalu yakin Tuhan punya rencana untuk Indonesia, supaya kita juga bisa menjadi berkat buat masyarakat Indonesia. Amin.